Menjelang perayaan hari besar, aksi tindak kriminal seperti perampokan perlu diwaspadai. Pelaku kejahatan biasanya menyasar rumah kosong, mereka yang menarik uang di ATM ataupun tindak kriminal perampokan dengan modus lainnya. Salah satunya seperti yang terjadi yaitu tindak kejahatan di SPBU kawasan Daan Mogot dan perampokan di Palangkaraya yang tadi baru saja kita informasikan. Kita patut waspada atas perampokan menjelang hari raya ini. Kita akan berbicara dengan Brigjen Rikwanto yang sudah hadir di sini dari Divhumas Polri. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Pak Rik, ini tanpa mengurangi khusyuknya beribadah selama Ramadan dan Lebaran, tampaknya polisi pun mengakui bahwa ini sudah sesuatu yang berulang begitu Pak, setiap tahunnya menjelang Lebaran. Kita tahu flow uang memang begitu tinggi, THR dan lain-lain Pak. Apakah memang kondisinya lebih baik atau tampaknya belum bisa banyak yang kita lakukan untuk memperbaiki ini Pak? Memang ada ciri khas ya kalau menjelang Ramadan, Idul Fitri itu dari waktu ke waktu kita sudah mempetakan bahwasanya kejahatan tipe-tipe tertentu itu muncul. Jadi seperti Ramadan, Idul Fitri tahun-tahun lalu juga. Ini akan muncul kembali seperti perampokan terhadap nasabah yang mengirim uang maupun mengambil uang. Kemudian pegadaian, karena banyak orang yang urusan dengan pegadaian. Kemudian toko-toko emas, kemudian minimarket. Ini beberapa titik yang menjadi incaran ya? Iya, kemudian di lampu merah. Lampu merah itu kejahatan terhadap mobil-mobil yang berhenti kemudian dilihat di dalamnya ada benda berharga, tas atau HP atau iPad, diikuti dengan dalih ban kempes, berhenti kemudian diambil. Nah, ini modus-modus ini muncul biasanya Ramadan, Lebaran ya. Apapun motifnya yang jelas siapapun menjelang Idul Fitri ini kan butuh uang ya. Tapi cara mengambil uangnya beda-beda. Nah, ini yang kita lihat sudah mulai muncul ini. Kalau untuk kejahatan yang mungkin salah satu indikator kejahatan yang terjadi di Jakarta Barat itu, apakah ini juga sudah dinyatakan memang salah satu gejala menjelang ini? Iya, bagian daripada itu. Kita harapkan sudah berapa tahun belakangan ini kan sudah mulai kecil ya. Kecil sebenarnya dibandingkan tahun-tahun 2005, 2006 atau sebelumnya. Itu bahkan sudah marak ya. Sekarang udah agak surut ini. Ini muncul lagi. Ini indikasi bahwasanya pelaku-pelaku ini sudah bisa membaca, memantau mereka ada generasi berikutnya ya. Untuk kasus itu sendiri Pak Rik, sudah ada perkembangankah untuk mencari pelakunya? Sudah, kita sudah coba mengidentifikasi mereka dari kelompok mana karena memang pelaku-pelaku nasabah ini kan spesialis. Jadi biasanya mereka ini adanya dari rumpun daerah tertentu ya di Lampung dan Sumatera Selatan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang masih muda dipimpin oleh seniornya. Kita sudah identifikasi, tinggal kita lacak keberadaan mereka. Terorganisir begitu ya? Iya, memang spesialisnya begitu. Jadi apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat Pak Rik? Karena beberapa hal seperti penarikan uang, penukaran uang, ini kan hal yang masyarakat tidak bisa hindari. Memang mereka harus lakukan begitu Pak Rik. Bahkan beberapa mungkin seperti tadi pengusaha yang harus membayarkan THR, mungkin bawahannya tidak memiliki rekening begitu, mereka harus mengambil cash. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menjamin keamanan mereka? Memang Ramadan dan Idul Fitri ini jumlah uang beredar besar ya. Karena bayar THR, bayar uang gaji, tunjangan-tunjangan tertentu dicairkan belum semua di sini. Belum pengeluaran pribadi juga. Belum pribadi juga ya. Jadi kita harapkan mereka mau minta bantuan polisi. Kalau waktunya cukup panjang bisa bersurat. Kalau mepet telepon aja atau datang langsung bisa. Kemana? Ke Polsek bisa, ke Polres bisa, ke Polda bisa. Mana saja. Itu pasti dilayani. Kalau nggak ada yang melayani ya kasih sama kita. Itu untuk mengawal begitu bisa Pak Rik? Mengawal. Dan itu memang tugas polisi. Salah satu tugas polisi menjaga Kamtibmas ya melakukan pengawalan, pengaturan, pengawalan, penjagaan, patroli. Jadi pengawalan masih bagian daripada tugas kepolisian. Jadi kalau ada orang minta pengawalan dalam konteks tertentu dia bisa bersurat, tapi kalau mepet waktunya dia bisa datang langsung. Minta dikawal. Untuk pada saat dia mengambil uang tersebut. Ya, mengirim atau mengambil. Mungkin atau apapun yang dianggap perlu untuk keamanannya. Mungkin ada kesungkanan dari masyarakat, mungkin mereka berpikir saya tidak enak meminta, saya nggak bisa bayar juga polisinya. Jangan demikian, karena memang pengawalan itu salah satu tugas kepolisian. Jadi tidak ada bayaran di sini, gratis. Tidak ada biaya. Jadi jangan berpikir nanti saya kasih polisinya berapa, kalau saya ngambil uang berapa, secara ekonomis saya bayar polisinya berapa, berkurang uang saya, nggak ada demikian. Ya,
kita udah dianggarkan untuk tugas-tugas seperti itu. Oke, dan itu salah satu yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk, yaitu tadi kalau memang ada jumlah besar yang harus diambil, bisa meminta Ya, pengawalan dari pengawalan. kepolisian. Kalau untuk menjelang lebarannya, ini kan itu baru satu Pak, menemani pada saat atau mengawal pada saat pengambilan uang. Tapi kan seperti tadi Pak Arik bilang ada modus-modus lainnya, seperti penipuan mungkin dalam bentuk lain, atau memberhentikan di lampu merah, atau ban kempes dan lain-lain. Apa himbauan dari kepolisian untuk Seperti yang perampokan ini kan, itu kita duga ada sobekan di bannya. disengaja? Salah satu modus memang, jadi salah satu modusnya ya, mereka ini kadang-kadang perampok bank ini, nasabah ya, perampokan nasabah ini timnya lengkap. Ada yang masuk ke dalam bank, dia berlagak seperti nasabah juga, mengambil atau mengirim uang. Jadi sambil dia amati siapa yang kira-kira mengambil uang agak banyak. Oke. Nanti setelah diidentifikasi siapa calon korbannya, dia telepon keluar. Ya itu orangnya bajunya ini, bawa tas, jumlahnya cukup besar, pakai mobil A atau mobil B. Jadi dia sendiri tidak ikut dalam aksi? Tidak ikut, dia bagian daripada mengamati aja. Nanti mobilnya udah dikasih paku bawahnya itu. Begitu masuk, parkiran begitu jalan, paku udah masuk. Oke. Nanti di jalan tinggal kempesnya di mana diikutin aja. Oke. Begitu dia turun memeriksa, kesempatan mengambil tas. Memang tidak harus terjadi selalu dengan menembak korban ya. Jadi kalau korban keluar, dia buka pintu samping, dia ambil, dia lari. Ya. Nah, memang kemarin insidentil mungkin ya, terpaksa dilakukan oleh mereka itu karena memang terjadi tarik-menarik. Tapi memang modusnya hampir sama, dan kalau memang terjadi kondisi demikian, yang terjadi tarik-menarik, mereka tidak segan-segan melumpuhkan korbannya, ya, baik mematikan maupun melukai. Oke, jadi masyarakat yang mungkin apalagi kalau mereka menyadari bahwa mereka baru saja melakukan transaksi yang cukup besar, bisa jadi mereka menjadi incaran begitu Pak. Betul, Dan kalau mereka mengalami hal yang sama, pecah ban, apa yang mereka bisa lakukan? Ya jangan dari langsung apa istilahnya tergagap ya, pecah ban terus langsung berhenti. Padahal dia sedang dalam misi membawa uang. Ya, jadi waktu dia mengambil misi untuk mengirim atau membawa uang itu dia harus waspada. Karena dia menjadi incaran. Harus menyadari itu ya. Harus sekelilingnya diamati juga sama dia. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh pada dirinya atau pada mobilnya, dia harus cari lokasi yang aman. Umpamanya kalau bannya kempes atau orang bannya kempes, jangan buru-buru juga berhenti. Ini modus Jadi, juga. ya, karena ada yang bilang ban kempes belum tentu kempes juga. Iya betul. Ya. Kalau dari aparat sendiri Pak, adakah penambahan atau kesiagaan khusus dari aparat sendiri menjelang Lebaran ini, mengingat seringkali ini modus-modus kejahatan khususnya perampokan ini meningkat, tidak hanya mungkin yang berpatroli, tapi juga di rumah-rumah, karena nanti rumah-rumah juga banyak yang akan ditinggal gitu. Ya memang untuk mudik ini kan jelas warga Jakarta separuh hilang ya. Mungkin biasanya 11 juta, 12 juta, tinggal 5 juta gitu kan. Yang ada orang-orang asli saja atau yang memang nggak punya uang untuk mudik. Atau yang kerja seperti ya, yang cari lemburan ya, cari tambahan mudiknya belakangan. Jadi memang ada pengaturan-pengaturan kalau di komplek perumahan bagaimana, di komplek pertokoan bagaimana, di perkampungan bagaimana. Sistemnya beda-beda. Tapi memang polisi harus melibatkan warga sekitar, harus melibatkan masyarakat. Seperti di komplek perumahan juga security-nya harus kita datangi, kita berikan arahan. Itu didaftar itu siapa yang mudik, siapa yang tidak. Jadi ada arahan khusus? Ada, jadi lampu-lampu depan itu dinyalakan, listrik-listrik yang tidak perlu dicabut, kompor gas segala macam tidak difungsikan. Dan dari blok A, blok B, blok C yang mana yang mudik, mana yang tidak. Jadi kalau ada orang yang datang tiba-tiba disuruh oleh yang punya rumah untuk ngambil barang, alasan pindah lah, alasan apa, itu bisa diketahui oleh satpam, nggak ada telepon, nggak ada hubungan. Oh, itu modus lain juga, kita pernah mendengar juga bahwa tiba-tiba ada truk datang mengaku pindahan, ternyata itu bukan orang sukunya dari gitu. Tuan rumah memberitahukan, makanya waktu dia meninggalkan itu mesti titip pesan sama satpam, saya mudik loh. Kemudian tinggalin nomor telepon, nomor telepon saya ini. Jadi bisa konfirmasi. Kalau ada apa-apa konfirmasi ke saya, ada yang menanyakan tentang rumah saya atau mengaku saudara saya atau teman saya, konfirmasi ke saya. Sementara saya mau pergi ini, saya nggak punya janji sama siapa-siapa. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, telepon saya. Jelas begitu ya. Apalagi Pak Arik, mungkin modus-modus yang harus diwaspadai oleh masyarakat menjelang. Ya, yang di pertokoan juga ada security, ya. Itu kita juga kasih arahan supaya bagaimana sistem pengamanan. Di samping polisi juga melakukan patroli-patroli. Yang perkampungan pakai siskamling, ya, karena memang tidak ada pagar di situ ya. Jadi warga masyarakat yang tidak mudik itu juga ikut menjaga lingkungannya. Juga yang mudik kasih tahu sama yang Pak RT, Pak RW, Pak saya mudik ya, tolong rumah saya dijaga.
PRT tugasnya lah mengkoordinir siskamling yang ada, dibantu oleh kepolisian. Mudah-mudahan kalau itu dilaksanakan bisa aman. Ada keraguan kadang-kadang begini Pak Farid, kalau saya beritahukan orang lain bahwa rumah saya kosong justru menjadi incaran begitu. Gimana tuh Pak Farid? Enggak sama, nanti kita paranoid jadinya ya. Kita percayakan saja lah sama sistem yang ada. Tapi itu dikoordinasi ternyata, kalau ada info itu dikoordinasi dengan kepolisian. Iya, nanti kan di samping lapor RT RW juga polisi kan masuk ke situ. Ada Babin Kamtibmas, ada patroli, ada reskrim juga. Selalu patroli menyentuh dan dialog. Jadi lebih baik diberitahukan. Lebih baik diberitahukan daripada didiamkan ya. Kalau diberitahukan kan dilihatin rumahnya, didatangi. Ya, juga kalau meninggalkan rumah juga jangan sembarangan. Barang berharga ada yang tinggal atau kuncinya sembarangan, kunci gembok yang tipis, yang harganya paling murah itu kan. Itu dengan Ngirit mudah ya bisa di. Ya, pakai pensil aja mungkin kebuka mungkin ya. Oke, Farid, mungkin ada sedikit pesan bagi masyarakat khususnya untuk meningkatkan kewaspadaan mereka di menjelang Lebaran ini. Yang jelas tadi ya masalah rumah yang ditinggalkan, masalah kerawanan dari pencurian, kerawanan dari kebakaran, kemudian masalah waktu mudik. Waktu mudik kita sarankan tidak usah pakai sepeda motor untuk jarak jauh, karena itu bukan angkutan jarak jauh. Banyak kecelakaan tunggal, capek, jatuh, ya, dan segala macam malah nggak sampai. Kalau pakai motor, motornya diangkut di truk aja, duluan datang, duluan berjalan, dia naik kendaraan umum, jadi ketemu di sana sama-sama. Atau manfaatkan mudik gratis yang sudah banyak digembar-gemborkan oleh perusahaan-perusahaan ya, lewat dana-dana mereka, itu digunakan saja. Kemudian siapkan mobil yang sehat, kalau itu mobil pribadi, cek dari sekarang. Ya. Kemudian kalau sewa bus, sewa angkutan umum, pastikan itu yang layak pakai. Oke, kita kan tahu. Kadang-kadang ada gini, mungkin bus-bus yang bagus-bagus itu, yang biasa disewa itu, perawatannya bagus. Nah, tiba-tiba kehabisan. Nah, akhirnya apapun jadi begitu. ada bus di sana, dipakai. Di sana belum pernah diuji Jarak jauh. kemudian lama nggak dipakai, supirnya juga nggak jelas. Malah tanya-tanya supirnya siapa? Oh saya bisa. Nah, supir-supir tembak nggak jelas. Ini kalau untuk jalan biasa mungkin nggak ada masalah, tapi jalan ekstrim itu masalah nantinya. Ini waspada hal yang begitu. Untuk keselamatan kita juga ya pada saat kita merayakan Lebaran, jangan sampai Lebaran ini justru menjadi sesuatu yang membawa duka begitu. Ya jangan main petasan ya. Nah itu juga mungkin pesan dari kepolisian. Banyak kasusnya nih. Dari perbincangan kita tampaknya memang kepolisian banyak tugasnya menjelang Lebaran, Pak Rik, dan saya yakin seperti tahun-tahun lalu siaga sepenuhnya begitu Pak ya, Pak Rik ya, untuk aparat kepolisian. Selamat bertugas juga Pak Rik dan rekan-rekan di kepolisian. Terima kasih sekali Brigjen Rikwanto sudah hadir di Sapa Indonesia.